SW Islamic School berjaya, tempat tumbuh generasi bangsa, belajar ilmu dan agama, menuju masa depan mulia. DKIT Budaya Kreativa, SDIT dan SMPIT Wirausaha Indonesia, mendidik insan penuh karya, mandiri dalam setiap cita, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diri bersama yayasan tercinta, membangun negeri Indonesia. Mandiri, kreatif, inovatif, semangat kami takkan terganti. The Cyber School penuh prestasi, wirausaha Indonesia pasti maju lagi. Sekolah Islam terpadu, wirausaha Indonesia maju, mendidik generasi Islami, cerdas, unggul dan berprestasi. Kita mau masuk ke Museum Bank Indonesia. Nah, kalian lihat di sebelah kanan, lihat di sebelah kanan ada apa itu? Di bawah cahaya ilmu dan iman, kami melangkah penuh harapan. Sekolah Islam terpadu, wirausaha Indonesia, membina generasi masa depan. Mandiri, kreatif, inovatif, selalu langkah kami menuju cita. SW Islamic School tempat kami bertumbuh, berkarya untuk bangsa dan agama. DKIT Budaya Kreativa bersemi, SDIT Wirausaha Indonesia dan SMPIT Wirausaha Indonesia, melangkah pasti dengan semangat. Cyber School, ilmu dan teknologi kami satu. Kreatif, inovatif, selalu langkah kami menuju cita. SW Islamic School tempat kami bertumbuh, berkarya untuk bangsa dan agama. Yayasan Sekolah Wirausaha Indonesia, mendidik hati dan juga karya. Bersama kita melangkah maju untuk Indonesia yang mulia. Selamat datang di Museum Bank Indonesia. Yang ini dari SMP?
kedengeran nih, kurang semangat nih. Sekali lagi, kalian dari sekolah mana? SMP IT Wirausaha Indonesia. Kelas berapa aja yang hadir? 7, 8, 9. Oke, sebelum naik ke atas sedikit peraturan ya. Nanti di atas tolong dijaga nama baik sekolahnya, oke? Sambung ya. Disambung. Ke sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada power kan? Ini ada power Belanda pada saat itu atau di Jawa Tengah. Dan juga ini juga ruangan diskusi untuk Bank Indonesia pada saat itu. Nah, ayo masuk sebelah sini. Stop. Nah, ini juga sama. Ini ruangan untuk biasanya petinggi-petinggi banknya, tapi ini biasanya untuk sekretarisnya atau wakil dari presiden banknya. Sama ya ruangan layoutnya atau tata letaknya sama kayak atas juga. Kalian bisa melihat ada gantungan baju yang saya bilang sekali lagi ini adalah gantungan baju untuk orang Belanda. Tingginya itu diukur sesuai dengan baju yang mereka pakai. Jadi jasnya itu nggak boleh nyentuh ke tanah sama sekali. Paling pendek mungkin sekitar 180 sampai 190. Nah kalau rata-rata tinggi orang Belanda itu sekarang mungkin 180 sampai 190. Bahkan itu pernah bisa masuk semua. Jadi dia bisa pada melihat. Oh kalau itu pameran sementara, ya. Jadi itu ini pameran yang diadakan oleh Museum Bank Indonesia ini dengan pameran wajib. Di jalan-jalanan ini kalian bisa lihat ini ada peralatan-peralatannya atau aksesoris-aksesorisnya. Ada kain batik, ada celana, ada juga perhiasan yang biasanya dipakai di kepala. Ayo jalan pelan-pelan yuk. Oke, jadi kita di sini punya ruangan yang mana kalau melihat di sini ini adalah gimana orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu melakukan perdagangan dan melakukan banyak kerja keras, semacam kerja fisik lah. Dia mengangkut rempah-rempah dari Indonesia ke kapal Belanda. Makanya bisa dilihat di sini, ini tuh kayak diorama dari pantai atau dermaga itu sendiri, yang mana bisa dilihat ada foto-foto atau gambar dari kapal-kapal
Belanda ataupun kapal Indonesia yang mereka berdagang atau mengirimkan rempah-rempah ke Belanda ataupun ke Indonesia dari Belanda, vice versa. Lalu kita pun di sini punya banyak rempah-rempah juga, yang mana adalah alasan utama kenapa bangsa Eropa, terutama Belanda, itu banyak datang ke Indonesia. Dan dulu harga-harga rempah-rempah ini bisa dibilang satu karung seperti itu yang diangkut tadi sama orang-orang itu seharga satu batang emas. Makanya saking mahalnya orang Belanda sampai datang ke sini, dan karena memang mereka bisa dibilang lumayan terkenal lah ya. Jadi mereka mengconquer, gimana sih namanya? Menguasai perdagangan di Indonesia. Akhirnya dijajahlah Indonesia. Lalu kita di sini punya kapal Jung Java, yang mana dulunya itu ada banyak kapal Jung Java ini, dan bisa dibilang besar banget ukuran AC-nya. Dan sebesar apa? Kalau melihat di sebelah sana itu kita punya dayung dari kapal Jung Java dan lain-lain. Bisa dibilang ini semua orang Eropa yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Terutama alasan mereka berdagang itu karena mereka dipaksa keadaan, karena pada saat itu mereka ekonominya berkurang drastis karena runtuhnya kerajaan Konstantinopel. Jadi dari satu kejadian tersebut, runtuhnya Konstantinopel, itu yang menyebabkan banyaknya orang Eropa, bangsa Eropa datang ke Asia, terutama Indonesia, untuk berdagang, yang mana untuk membangun kembali ekonominya mereka. Oke, lalu kita di sini punya semacam gimana sih orang Belanda itu melakukan transaksi di bank. Jadi kalau sekarang kan kita udah punya yang namanya QRIS, udah punya yang namanya Dana atau apapun itu. Kalau sekarang mereka itu dulu datang dengan kertas seperti yang ada di sana. Mereka menandatangani kertas itu, melakukan kontrak dan lain-lain, dan mana ini melakukannya di bank, dan bisa dibilang spesifikly di bank ini, Bank The Java Bank pada waktu itu, pada abad ke-19an. Ya, kalau sekarang mah kita udah ganti jadi Livin, jadi QRIS. Ya, lalu kita bisa langsung lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya, bisa langsung maju ke sini mungkin. Ya, untuk di sini kita punya baju pasukan dari Belanda. Ini pasukan Belanda, kalau ini pasukan Jepang, lalu di sebelah sana itu Indonesia. Mulai dari baju proklamator, lalu baju tentara, yang mana ada kacunya itu yang digunakan sampai sekarang di pramuka, di baju pramuka. Yes. Lalu kita di sini punya uang jadul. Pada zaman awal kemerdekaan, uang ini dibuat pada saat itu, pada tahun 1947-an. Jadi awalnya uang Indonesia itu namanya Ori dan Orida. Ori itu sebutannya adalah uang Republik Indonesia, yang mana dari sini sampai ke sana itu diedarkan ke seluruh Indonesia. Tapi kurang gitu jumlahnya, makanya setiap daerah itu membuat mata uangnya sendiri yang namanya uang Republik Indonesia daerah, disebutnya Orida. Makanya dari sebelah sini, dari Aceh ke ujung kanan, di situ ada Madiun, mereka membuat uang mereka masing-masing untuk berdagang. Karena pada saat itu awal kemerdekaan, mereka mengubah uang mereka dari gulden, dari mata uang Belanda, ke uang mereka sendiri, yang mana diubah lagi menjadi dua, Ori dan Orida. Ya. Lalu kita di sini juga punya semacam diorama juga. Jadi melihat bagaimana mereka, orang Belanda, orang Indonesia, dan orang Cina terutama melakukan transaksi. Jadi bisa dibilang semua penguasa di Indonesia, di Batavia itu dulu orang Belanda. Tapi karena orang-orang Tionghoa itu memang tinggal di sini dan orang Belanda itu mengakui kemampuan mereka mengatur uang, jadi mereka itu dipercaya untuk mengatur uang, yang mana bisa dibilang makan.
Salatiga Museum. Begini doang. Loh, Wow. Kita balik lagi. Kalau ini sarannya ditaruh di apa silakan semua. Itu 5.000. Di sini ada yang punya? Ada yang tahu cara ambil ya? Nggak tahu ya? Pas menggelar Indonesia Putri ke-75, Bank Indonesia ini menggelarkan uang 75.000 dengan bukanya beliau Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta di sini. Ini menandakan untuk sebagai penanda kemerdekaan Indonesia ke-75 di sini. Dan ini digelarkannya itu spesifiknya ke Museum Bank Indonesia. Cara ambilnya itu kalian datang ke Museum Bank Indonesia dan memberikan KTP. Jadi kita bisa dipakai nggak? Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada foto-foto ataupun lukisan ya. Jadi ini adalah bentuk muka dari para penjelajah dan juga para pedagang pada saat itu. Para penjajah ini mereka mulai adanya perbankan. Jadi mereka mulai membentuk perbankan di Indonesia. Yang paling pertama adalah ini, Bank Pamuni. Ya, boleh kembali lagi ya semuanya ya. Pas, sekarang bisa digital. Dan ini juga perbankan untuk transaksi juga seperti ini. Sangat tradisional. Dari sini dan kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh ya. Ini contoh dari negara-negara penjajah di dunia. Baju proklamator ya, pasti kalian tahu proklamator kita ada dua, siapa aja? Ada yang tahu? Betul. Jadi dua proklamator ya. Ini contoh bajunya dan ini untuk contoh para itu ya pejuang revolusi seperti ini bajunya. Ya, bentar lagi ya, bentar lagi 17 Agustus ya. Dan setelah itu ada yang namanya pembuatan uang. Ya, jadi kita jadi setiap daerah punya mata uangnya masing-masing. Lalu kita berubah ke sini ya. Nah, ini sejarah lahirnya Bank Indonesia. Nah, awalnya itu ada di tahun 1828. Di bawah kepemimpinan Belanda itu ada yang namanya DJB, di Javas Bank, atau namanya Bank Jawa. Ya, dibuat oleh VOC ya, pada itu yang berkuasa. Lalu ada di Javas Bank itu dari 18.
ya, sekolah tekan yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai pulih ya ekonominya pada saat ini. Nah, menabung juga ya, jadi pada tahun 2021 sudah mulai di ya, untuk menabung. Jadi para rakyat di Indonesia untuk menabung. Jadi dulu peta penyebaran kerusuhan yang dimana dimulai dari utara Jakarta. Jadi dari luar ya, dari Tangerang, dari Banten, lalu akhirnya menjalar ke Jakarta, yang dimana dari utara sampai ke selatan. Sudah mulai ambil bar dulu 98. Ini asal pemuda yang dimana kami melangkah penuh harapan, menuntut ilmu, membangun cita untuk masa depan gemilang. semua Bank Indonesia yang mengatur. Lalu ada kementerian moneter, ada BI dan pemerintah. Jadi BI dan BI itu langsung ke pemerintah.